Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memberikan satu contoh untuk sebagai pintu masuk ke jawaban tentang kepo atau iri hati dan sebagainya. Suatu hari ada orang datang kepada saya yang intinya minta pengelarisan supaya warungnya laris. Saya buatkan jimatnya supaya laris dan kasih auratnya juga nih dikiranya untuk meminta kepada Allah. Formulanya seperti ini. Ketika itu dia bercerita bahwa Pak Kiai, saya ini sudah 20 tahun warungan di situ tuh. Sekarang terasa sehari itu hanya dapat 200.000. Yang tadinya bisa dapat 1,5 juta, 2 juta, sekarang 200.000. Gara-gara tetangga saya buka warung lagi. Nah, ini kepokan ini. Nah, di sini dia mulai merasakan ada ketidaknyamanan dalam dirinya atau terganggu perasaannya ketika ada tetangga buka warung lagi, sehingga mengurangi penghasilannya. Ini bisa kita lihat dari satu sudut, orang itu merasa iri hati, tersaingi, rezekinya terkurangi gara-gara ada orang yang buka warung. Ini artinya nyambung dengan pengajian kita. Aku tidak menerimamu apabila engkau hanya ingin selamat sendiri, hanya pengen bisa makan sendiri. Tidak boleh ada orang lain mendapatkan rezeki. Ya kan seperti itu. Tidak diberi kesempatan orang lain, tetangga juga bisa buka warung dong. Masa orang lain nggak bisa cari rezeki? Harus kamu sendiri. Tidak ada kebersamaan. Nah, keterbatasan mereka adalah ketika ada warung lagi, dia terkurangi rezekinya. Kalau ada buka warung lagi, 2 terkurang lagi. Kalau 3, kalau 100, kalau 200 menjadi pasar, laku semua enggak? Malah ketika Anda buka warung di tengah hutan sendirian, malah enggak ada yang beli. Jadi logikanya bukan gara-gara ada warung buka lagi di sebelah Anda penghasilan berkurang. Ya, tetapi karena apa? Karena pelayanan dan kualitas barangnya mungkin berbeda. Jadi daripada Anda iri hati, ya, melarang orang dapat rezeki, melarang Allah memberi rezeki, cobalah Anda untuk mengurangi kepo nih, mengatasinya. Coba kita buktikan, kita adakan survei dengan logika yang sehat. Kita ambil sebatang kertas, kita bagi 2, perbedaan antara warung saya dengan warung tetangga. 1, warung tetangga, ya, ini warung kita. Warung tetangga kita pelayannya cantik. Warung kita pelayannya jelek. Warung tangga sereseh, ramah tamah, ya, gaul, ya, dengan pelayan dengan baik, ditawarkan, Bu, ini ada barang baru, Bu, harganya murah sekian. Ya, pelayan kita judes, ya, pembeli tidak boleh pegang, jangan pegang-pegang nanti rusak, kalau beli aja. Ya. Kemudian warung tangga boleh utang, warung kita tidak boleh utang. Betul. Warung tangga minyak goreng harganya 18.000, kita 20.000, berarti kita lebih mahal. Coba kita perbaiki. Yang tadinya warung kita tidak boleh hutang, setidaknya dihapus. Jadi boleh hutang. Masih tetap belum ada peningkatan. Pembantunya diganti, cari ponakan yang cantik dari Bandung tuh, suruh tunggu warung sini. Terus dilatih untuk berkomunikasi yang baik, jangan galak sama melayani pembeli itu. Ya, harganya kita samakan, jangan lebih murah ya.
Itu pembunuhan namanya, nggak boleh juga. Ada yang belinya 18 dijualnya 16 hanya sebagai promosi satu komoditi untuk bersaing. Itu juga nggak bagus, nggak benar, itu nggak boleh begitu terus, yang jujur dong. Nah, kalau itu sudah semuanya dilakukan, yang tadinya tidak boleh utang jadi boleh utang, yang tadinya harganya mahal jadi murah, yang tadinya galak jadinya ramah dan sebagainya, kita lihat perkembangannya. Iya, karena bagaimanapun juga yang menentukan rezeki orang hanyalah Allah. Innallaha yabsutu rizqa li ibadihi man yasha. Itu kita iri hati yang semacam itu kita hilangkan. Jadi artinya bahwa ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah. Ketika Allah akan mengucurkan rahmatnya, memberi rezekinya, maka tidak ada siapapun yang menghalang-halanginya. Sebaliknya, wa may yumsik fala mursilalah. Apabila Allah sudah menutup rezeki kita, menutup rahmatnya pada kita, maka tidak ada siapapun yang bisa membukanya. Semuanya Allah yang menentukan. Jadi hendaknya kita kembalikan kepada Allah. Tetapi ada dua hal yang perlu kita bedakan. Ketika ketidaknyamanan, kegaduhan dalam hati kita karena ada orang mendapatkan kenikmatan dan kita berharap supaya nikmatnya hilang, kita tidak menerima ada orang yang bisa beli mobil, iya, dan dia orang yang iri, orang hasud itu adalah orang yang tidak punya cita-cita dalam kehidupannya, yang terfokus pikirannya hanya untuk menghalang-halangi orang lain jangan sampai dapat rezeki. Itu orang hasud itu. Ya, itu. Jadi artinya hasud itu mengharapkan hilangnya kenikmatan. Tetapi ketika ada anak saya dan anak tetangga di sekolah, ternyata yang berprestasi itu adalah anak tetangga, anak saya tidak dapat ranking, saya terganggu. Apa sih kelebihannya tangga itu? Bukan mendoakan supaya anaknya bodoh, tidak. Tetapi saya panggilkan guru untuk ngasih les, ngasih pelajaran tambahan. Saya kirimkan anak saya ke Ganesha, ke GO dan sebagainya supaya dia bersaing. Nah itu bukan hasud namanya ghibtah. Jadi ada namanya itu hasud, ada ghibtah. Ghibtah itu artinya tidak mau kalah melihat ada orang lain yang lebih dari kita, tetapi kita tidak marah kepada orang itu, tidak tersinggung dan tidak mendoakan silaka. Kita ingin tidak mau kalah. Apakah boleh? Boleh kalau tidak mau kalah mah. Itu namanya ghibtah. Toh dia manusia, saya manusia, dia makan nasi, kenapa bisa kalah? Aku juga bisa kok. Nah itu boleh dalam koridor namanya ghibtah, beda istilah.